Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan. Di sini saya akan membacakan hasil dari kerja keras saya. Pertama, jelaskan tentang qasas Al-Quran dan berikan contohnya. Menurut bahasa, kata qasas itu jamak dari lafaz qasas, artinya kisah, berita ataupun keadaan. Sedangkan menurut istilah qasas Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan para rasul, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Contohnya kisah Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah dan Nabi Adam diberi kehormatan di antara makhluk-makhluk yang lain. Namun Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga setelah memakan buah terlarang. Nomor 2, jelaskan tentang fawatihus suwar dan berikan contohnya. Menurut bahasa, fawatih adalah jamak dari kata Fatihah, yang berarti pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata suwar adalah dari kata as-surah, sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Istilah fawatihus suwar sering disebutkan dalam al-huruful munqata', yaitu huruf terputus yang terdapat dalam permulaan surah. Contohnya Al-Baqarah, surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran yang merupakan surah terpanjang dalam kitab suci Al-Quran. Surah ini terdiri dari 286 ayat dan mencatat berbagai huruf, berbagai hukum, petunjuk dan kisah-kisah yang memberikan arahan terhadap kita dalam pandangan hidup. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang i'jazul Quran dan berikan contohnya. I'jazul Quran menurut bahasa artinya melemahkan atau dan mukjizat, artinya suatu yang luar biasa, yang ajaib, yang menakjubkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengguli seluruh masalah-masalah yang berkembang. Di samping hal tersebut, mukjizat memang sedang dinanti oleh kaum. Mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah terhadap para nabi dan para rasul. Contohnya mukjizat Nabi Musa, tongkat yang berubah menjadi ular ketika Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya ke tanah. Tongkat tersebut berubah menjadi ular. Itu dalam Quran surah Al-Qasas ayat 31. Yang terakhir, yang nomor 4, jelaskan tentang aqsamul Quran dan berikan contohnya. Menurut bahasa, aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam yang artinya sumpah. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan ilmu aqsamul Quran yaitu ilmu yang dibicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya sumpah Allah atas beberapa penciptaannya. Contohnya Allah bersumpah atas langit dan bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Contohnya dapat ditemukan dalam surah As-Samsi wa Duhaha ayat 1 sampai ayat 10. Yang terakhir, jelaskan tentang amsalul Quran dan berikan contohnya. Secara bahasa, amsal berasal dari kata misal, artinya perumpamaan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Adapun menurut ulama ahli tafsir, amsalul Quran adalah menampakkan pengertian yang bersifat abstrak dalam ungkapan yang indah, sangkal dan menarik, yang mengenai jiwa, baik dan bentuk tasbih maupun majas musal. Contohnya perumpamaan tentang cahaya ditemukan dalam surah An-Nur ayat 35. Allah memberikan perumpamaan tentang cahayanya yang membimbing manusia dalam kegelapan dunia. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti misbah di dalam kaca yang di dalamnya ada pelita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.